jalan sana yuk. Yuk jalan. Apakah dalam memilih usaha tersebut Bapak melibatkan Tuhan? Karena apa aja kita nggak bisa langsung mutus. Acara Kuma dan Explorer. Yang jelas kita mau coba sharing lagi dengan Pak Chandra, dan sekarang ada juga Ibu Linda bareng Pak Budi juga. Dan kesempatan hari ini mungkin Bu Linda barangkali ada pertanyaan untuk masih ada pertanyaan yang boleh? lanjutan dari Pak Joni yang tadi Ya, kedua. boleh. Gini Om, apakah ada bedanya pertanggungjawaban antara rohani dan duniawi? Untuk menurut Om. Waktu awal-awal kita mikirkan orang rohaniawan ya rohaniawan gitu kan.
Udah urusannya sama Tuhan aja gitu. Kalau urusan duniawi ya duniawi gitu. Nanti orang duniawi kalau perlu cari Tuhan kan gitu. Tapi kalau saya pelajarin sekian lama tuh Lin, kayaknya nggak begitu loh. Jadi Tuhan tempatkan rohaniawan di posisi rohaniawan. Tuhan juga tempatkan kita semua itu di dunia gitu, di urusan jasmani, bekerja, rohani, apa duniawi. Tapi sasarannya sama sebenarnya. Jadi si rohaniawan ya sama, mungkin cuman bedanya kan dia mentor kita yang bukan rohaniawan kan gitu. Nah kalau bicara si orang dunia itu ya butuh rohaniawan untuk mentoring tadi gitu loh. Bukan berarti jadi semua urusan rohani biarin si rohaniawan, nanti urusan kita si duniawi aja. Banyak yang begitu gitu. Nah kalau kita udah bicara duniawi, ya kalau kita lebih mengenal akan firman gitu, lebih kenal akan Tuhan, ya mau nggak mau kan kita mesti ngikutin perintah sama peraturan Tuhan gitu. Nah perintah peraturan Tuhan itu ya cuman ada di firman, di mana-mana nggak ada gitu. Jadi waktu saya dulu sebelum terima Tuhan, saya juga nggak mengerti apa sih perintah Tuhannya gitu, apa sih peraturan Tuhannya gitu. Saya dulu sebelum 2007 saya nggak punya gitu, nggak punya satu guidance gitu, satu petunjuk untuk bisa ngikutin perintah dan peraturan Tuhan. Tapi sekarang saya tahu gitu, setelah 2007 saya jadi udah punya bahwa ya guidance-nya ya firman itu gitu. Di dalam firman itu ada perintah dan peraturan Tuhan. Dan bahkan kalau lebih dalam lagi, waktu kita mulai memperdalam firman itu, perintah peraturannya kan aneh-aneh. Itu perintah peraturan aneh-aneh sekali gitu. Kalau perintah peraturan Tuhan itu kan parameternya untuk alam akhirat gitu, untuk nanti gitu, dunia yang akhirat kan, bukan dunia yang pada sekarang. Gitu. Jadi kadang-kadang waktu kita terapin ke dunia sekarang nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Jadi kalau kita tidak ada kedekatan dengan pribadi Tuhan gitu, kita kuasain firman gitu. Ya kita misalnya anggaplah baca misalnya sampai belasan kali gitu, baca firman gitu, baca kitab suci bahkan puluhan kali. Kalau tanpa ada pengertian Tuhan, itu kacau semua itu. Itu firman akhirnya dimengerti versi kita aja gitu, salah lagi gitu. Nah berarti pertama kita harus belajar urusan mengenal firman. Setelah mengenal firman kita mesti belajar lagi bagaimana deket sama apa Tuhan supaya kita dapat mengerti. Nah, dari perbuatan juga harus kita iya ya kita nanti kalau kita tidak kenal firman, kita tidak mengerti firman gitu. Lah bagaimana dengan perbuatan kita? Betul. Kan gitu. Iya. Jadi nah perbuatan kita waktu kita kenal firman dan kita mengerti firman gitu, versi Tuhan loh. Iya. Mengerti versi Tuhan, jangan versi kita. Kalau versi kita nanti repot gitu mengartikan firmannya. Jadi kenal firman dan mengerti firman karena memang Tuhan kasih pengertian. Nah yang tadi Linda bilang perbuatannya berarti melakukan hidup. Itu melakukan hidupnya nggak kuat lagi kalau kita sendirian tuh. Jadi kita mesti hidupkan lagi roh Tuhan. Harus seimbang berarti ya Om. Bukan seimbang. Kalau cerita firman itu nggak ada cerita seimbang gitu. Jadi kalau Linda pelajari nanti lebih dalam soal kan bullshit gitu. Kalau orang ngomong rohani sama duniawi itu nggak ada gitu. Tuhan itu menjadi total ikut Tuhan. Iya, udah ikut perintah Tuhan. Betul. Gitu. Tapi manusianya yang kadang-kadang bikin batasan sendiri. Ya udahlah nggak apa-apa lah nanti yang penting begini dan imbangin ini. Padahal di dalam Tuhan itu nggak ada seperti itu. Iya betul. Jadi ya itu dengan Tuhan itu kadang-kadang kalau untuk yang orang yang belum mengenal, belum mengerti, ikut Tuhan itu dianggapnya aneh gitu. Jadi memang benar-benar kita harus paham dulu ya Om ya. Ya memang begitu gitu. Jadi kalau sekarang pertanyaannya apakah orang yang ngaku percaya Tuhan kenal firman Tuhan gitu? Kalau firman Tuhan kan parameternya gampang, kenal nggak kenal itu sudah pernah baca kitab suci ya. Gitu. Dan kalau sampai belum pernah sama sekali baca kitab suci, terus kenalnya dari mana gitu? Kosong jadinya. Enggak ada.
Nah, waktu Iya, kita kenal firman ya kita harus memang baca firman itu. Yang tadi saya katakan ke Linda kan, baca pun kalau tidak ada pengertian Tuhan juga percuma. iya betul. Akhirnya kita sendiri ngerti sendiri. Kayak kalau ngomong fairnya gitu, orang banyak yang mengaku percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan, tapi dalam prakteknya yang saya bilang ya mengenal firman juga tidak. Itu kan. Iya betul. Nggak tahu Linda udah baca berapa kali, saya nggak ngerti. Memang kamu Nah, baca? ya itu urusan Linda pribadi. Iya, betul. Tapi kalau bicara ke sana ini kan ya kalau ditanya percaya Tuhan nggak, pasti jawabnya Linda. Linda percaya Tuhan nggak? Percaya. Percaya. Ngandalin Tuhan nggak? Pasti benar. Tahu nggak aturan Tuhan mesti apa? Iya, tahu. Lah, ya itu balik lagi, Iya, kalau kita betul. nggak kuasain firman, kita tidak pernah akan bisa tahu. Iya. Itu. Jadi kalau kita udah bicara Tuhan ya tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Tuhan. Tidak bisa lepas dari kedekatan kita dengan Tuhan untuk minta pengertian Tuhan itu. Dan tidak bisa lepas dari kekuatannya Tuhan gitu, kuasanya Tuhan. Iya. Roh Tuhan yang harus dihidupkan di dalam roh kita. Kuncinya di situ, Lin. Harus dari pribadi sendiri gitu. Iya. Dari dalam. Iya. Nah, cuman memang kalau makin ngedalamin, nanti kalau Linda ngedalamin soal Tuhan, nanti jangan aneh aja kalau disebut gila lah, waras, ya kayak gitu. Ya Iya, Om. ada ceritaan perusahaannya udah jalan kok malah ngerintis yang enggak gitu loh, malah gitu. Ya kayak gitu. Ya karena memang target hidup kita udah bukan itu lagi, bukan cuma dunia gitu. Dunia itu bonus kata Tuhan gitu. Tuhan kan bilang dahulu kan carilah, misalnya cari dahulu Tuhan gitu. Ya cari kebenaran Tuhan. Nanti kalau kita udah kenal itu, berarti kita pasti hidup selamat sampai alam akhirat. Kalau masalah bonus mah, bonus kata Tuhan, itu sih pasti Tuhan tambahin Iya betul. gitu. Jadi target kitanya akhirnya tidak mencari duniawi lagi, karena setelah kita mencari akhirat yang kekal gitu, surga ya, dunia itu cuman tambahan doang gitu. Untuk apa ya tambahannya? Ya untuk Tuhan juga gitu, bukan Iya. untuk kita ya. Tambahannya untuk Tuhan, untuk apa? Ya untuk selamatkan teman-teman yang lain gitu, keluarga yang lain. Selebihnya kita urusannya dengan Tuhan sendiri. Iya, memang dengan Tuhan seperti itu gitu. Nah kalau kita udah polanya seperti itu, kita udah nggak berdarah-darah mesti cari dunia gitu. Ujung-ujungnya kan kalau dengan Tuhan kan, kalau orang yang sudah mengenal kebenaran Tuhan, kelimpahan itu berarti kecukupan. Nah kalau orang dunia kan enggak, kelimpahannya berarti kelimpahan kan? Gitu. Tapi kalau orang yang sudah benar di dalam Tuhan, kelimpahan itu adalah kecukupan. Jadi apa gunanya kita nguber kelimpahan, toh ujungnya juga kecukupan gitu. Toh sekarang juga kita kecukupan. Berarti ngapain kita mesti uber-uber yang gitu? Iya. Itu. Padahal sih nanti waktu kita benar masuk ke dalam kebenaran, Tuhan pasti kasih kelimpahan kok. Nah, cuman untuk apa kelimpahannya gitu? Nah sasarannya udah bukan buat kita lagi, sasarannya ya buat Tuhan. Yang konyol kitanya tuh rela gitu. Kalau sekarang kita nggak rela diminta Tuhan, nanti sih akan rela gitu. Ya memang itu punya Tuhan gitu. Mungkin gitu Lin jawabannya. Kalau Linda tanya gitu, nggak tahu Mul sama Budi cukup bisa nangkep nggak? Ya nangkep sih, cukup nangkep. Jawab pertanyaan Iya. tadi kelihatannya sama Cuman saya kan bukan rohaniawan, jadi kalau lebih baik kalau saya udah ngomong begini, ya Anda cari mentor-mentor rohani Anda dong, tanyain sharing dengan saya seperti ini bener atau Iya. tidak kan gitu. Iya. Dan sayanya bukan rohaniawan, kok. Baik. Terus ini Nggak tahu Linda Iya. cukup nggak? Mulai ya, tutup. cukup. Apa ada tambahan dari Om atau? Nggak, kayaknya udah cukup. Nggak ada. Dari Om Budi? Nggak. Udah cukup. Kita akan pindah ya Om ya, dari Boleh. sini lagi ya. Pindah lokasi lagi. Pindah lokasi Iyalah. lagi. Ya baik. Oke teman-teman, gitu aja dulu sementara kita cari lokasi lain lagi untuk Oh, ada nanti ending. beberapa pertanyaan lagi mungkin. Dan yang pasti sekarang kita berada di Israel, Cirebon, dan kita juga akan mencari lokasi lagi di tempat yang lain. Oke, ya. Baik.